Apa kiat-kiat untuk menghadapi 2025 agar kita menjadi lebih sukses dibanding 2024? Teman-teman sekalian, bagi yang baru bergabung, silakan bisa subscribe supaya nanti tidak ketinggalan seri-seri berikutnya. Nah, untuk kali ini kita akan masuk pada kiat yang pertama. Ya. Kiat yang pertama ini kita dekati teman-teman dengan mengidentifikasi tantangan yang berpeluang kita hadapi di tahun 2025 ya. Apa itu? Di antara tantangan yang berpeluang kita hadapi itu adalah adanya perubahan teknologi yang cepat ya dan globalisasi yang kemudian mengharuskan kita untuk selalu belajar dan beradaptasi. Jadi kita harus sadar bahwa proses perubahan teknologi dan juga arus globalisasi ini luar biasa ya, mengalir begitu derasnya ya. Nah, sehingga kita perlu untuk selalu belajar dan beradaptasi. Kenapa? Kalau kita tidak berkesempatan untuk belajar dan beradaptasi, maka perubahan teknologi dan arus globalisasi itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang ketinggalan zamannya. Nah, kalau kita sudah ketinggalan zaman, maka kita akan memiliki kesulitan tersendiri untuk menghadapi persoalan-persoalan zaman yang kita hadapi. Nah, oleh karenanya maka kita tidak bisa tidak harus fokus pada pengembangan diri, teman-teman. Kita harus fokus pada pengembangan diri. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan zaman. Supaya kita selalu up to date, ya. Bisa mengikuti zaman dan menjawab tuntutan zaman. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ya tentu kita harus menginvestasikan waktu, teman-teman. Ya, waktu yang kita miliki ini harus kita alokasikan sebagainya itu untuk meningkatkan keterampilan atau kapasitas kita, ya. Melalui apa? Bisa melalui pelatihan-pelatihan, bisa melalui kursus-kursus, dan sebagainya. Termasuk juga bisa melalui kita membaca referensi-referensi yang relevan dengan peningkatan keterampilan serta kapasitas kita. Itu cara yang pertama, ya, agar kita bisa fokus pada pengembangan diri. Nah, cara yang kedua adalah kita harus fokus pada keterampilan-keterampilan yang memang relevan dengan tren tahun 2025. Nah, oleh karenanya, kita harus melihat nanti tren di tahun 2025 dalam aspek industri misalnya, kira-kira yang dibutuhkan apa? Dalam aspek kebutuhan manusia misalnya, atau kebutuhan SDM misalnya, apa yang dibutuhkan? Dalam aspek gaya hidup manusia misalnya, apa yang dibutuhkan? Nah, sehingga dengan kita melihat tren tahun 2025, kita akan bisa melihat ya potensi-potensi atau kompetensi-kompetensi yang kita miliki yang perlu ditingkatkan itu apa. Nah, nah dengan demikian kita akan bisa melakukan proses pengembangan diri secara tepat guna dan tepat sasaran. Ya, jangan sampai kita meningkatkan kapasitas atau pengembangan diri, tapi sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh tuntutan zamannya.